Cuma air yang diminum oleh ustadz, kiai, barokah dari mana dalilnya? Kamu nanya? Ente kadang-kadang ente ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Yazid Jawas, menggugat air barokah dari ulama atau dari kiai. Ustadz Yazid Jawas ini mengatakan, mana dalilnya? Dia bertanya, mana dalilnya? Gak ada dalilnya, mana dalilnya air barokah dari kiai, dari Ustadz? Kamu nanya, mana dalilnya? Kamu nanya, mana dalilnya? Ustadz Yazid Jawas ini berpendapat tidak ada air barokah ulama. Bahkan Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi mengatakan berkeyakinan ada barokah pada air minum ulama, air minum kiai adalah bentuk syirik yang artinya keluar dari Islam. Baiklah, karena Ustadz Yazid Jawas bertanya mana dalilnya, mari kita tampilkan dalil-dalil tentang tabarruk dengan orang soleh. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban itu ada sebuah judul yang begini, Dzikruma yustahabbu lil mar'i at-tabarruk bis solihin wasbahihim, menjelaskan tentang suatu disunnahkannya bagi seorang untuk bertabarruk dengan orang soleh, mencari berkah dengan orang soleh atau sesamanya. Lalu di bawah judul ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan air berkah kepada para sahabat. Bunyinya langsung saya baca intinya. Qala fada'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memanggil, maksudnya memanggil Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat Bilal ya. Biqadahin fihi ma'un, dengan membawa gelas di mana di dalam gelas tersebut atau wadah tersebut ada airnya. Tsumma qala lahuma, kemudian Rasulullah berkata kepada keduanya, sahabat Bilal dan sahabat Abu Musa, ishraba minhu wafriwa ala wujuhikuma au nuhurikuma, minumlah kalian dari wadah tersebut dan tuangkanlah ke wajah-wajah kalian atau leher-leher kalian. Fa akhadha al-qadaha, maka sahabat Bilal dan sahabat Abu Musa mengambil wadah tersebut. Fa fa'ala, lalu melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya sahih dan menunjukkan bahwa air berkah itu ada. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan air kepada sahabat, lalu sahabat itu meminumnya, kemudian menuangkannya ke wajah atau ke leher sahabat. Ini menunjukkan bahwa ada air berkah. Lalu kemudian jika ada Wahabi mengatakan, itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama-ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah seperti ulama ahli hadis Imam Ibnu Hibban itu menyamakan antara Rasulullah dengan orang soleh. Buktinya di sini Al-Imam Ibnu Hibban membuat judul yustahabbu lil mar'i at-tabarruk bis solihin, disunnahkan mencari berkah kepada orang-orang soleh. Jelas di sini beliau ulama ahli hadis menyamakan Rasulullah atau menyamakan orang soleh dengan Rasulullah. Karena sebenarnya dalam tabarruk itu konsepnya seperti ini ya. Dimanapun ada kesolehan, dimanapun ada kebaikan, entah itu ada terdapat kepada seorang atau terdapat kepada di sebuah tempat, maka di situ bisa dibuat bertabarruk atau mencari berkah, seperti orang soleh atau tempat-tempat yang pernah ditinggali oleh seorang nabi atau oleh seorang soleh. Itu boleh-boleh saja. Karena yang terpenting adanya berkah itu sebenarnya bukan di tempatnya, bukan di badan seseorang, tetapi karena badan tersebut pernah melakukan sesuatu yang baik, pernah melakukan ketaatan kepada Allah, atau tempat tersebut digunakan untuk taat kepada Allah,
untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka di situ ada berkah. Itu sebenarnya konsep dari tabarrukan. Kemudian dalam riwayat lain ada sebuah hadis yang bunyinya begini, kana yab'atsu ilal matahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang untuk mendatangi sebuah tempat bersuci. Fayu'ta bil ma'i. Kemudian Nabi didatangkan kepada Nabi dengan air. Maksudnya seseorang tadi itu datang kepada Nabi membawa air dari tempat bersucinya orang-orang Islam. Fayashrabuhu, maka kemudian Rasulullah meminum air tersebut. Yarju bihi barakata aidil muslimin. Rasulullah berharap berkah dari tangan-tangan orang Islam. Ini bukti bahwa sebenarnya berkah itu tidak hanya ada pada Rasulullah SAW, tapi juga ada pada umat Islam yang melakukan kebaikan, yang melakukan ketaatan seperti bersuci. Nah, di sini buktinya Rasulullah SAW mengambil berkah dari air bersucinya umat Islam. Ini buktinya. Hadis ini hadis sahih dan menunjukkan bahwa boleh mencari berkah kepada orang-orang soleh. Kemudian hujjah atau dalil berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ini hadis muttafaq alaih. Hadis ini bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman artikan. Intinya begini, bahwa ketika Rasulullah SAW berada di perang Tabuk dan menempati sebuah tempat yang dimana tempat ini dulunya adalah tempat kaum Samud, maka Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat untuk minum air dari sumur kaum Samud, kaum yang kafir kepada Allah. Dan sebaliknya Rasulullah SAW memerintah para sahabat untuk minum di sumur yang pernah didatangi oleh untanya Nabi Saleh. Maka di sini bisa kita pahami bahwa sumur yang pernah didatangi oleh hewan, yang mana hewannya ini milik orang yang baik, milik orang yang soleh seperti Nabi Soleh, Nabi ini utusan Allah. Nah, itu ada berkahnya sehingga Rasulullah memerintah sahabat untuk minum di situ dan melarang para sahabat untuk minum di sumurnya orang yang jahat, orang yang kafir seperti kaum Samud. Maka nggak heran jika kita membaca kitab ulama ahli hadis, misalnya kitab Imam An-Nawawi yang mensyarahi kitab Imam Muslim, Sahih Muslim. Maka di sini dijelaskan bahwa hadis yang tadi itu tentang Nabi Muhammad melarang sahabat untuk minum di sumurnya kaum Samud, itu ada beberapa pelajaran. Di antaranya wa minha mujanabatu abarid zalimin. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan di antaranya kita diperintahkan untuk menjauhi sumur-sumur dari orang zalim. Kemudian wat tabarruk bi abaris solihin. Kita diperintah untuk mencari barokah dengan sumur-sumur orang soleh. Ini pendapat dari Imam An-Nawawi, salah satu ulama ahli hadis. Kemudian biar lebih lengkap, saya tampilkan juga pendapat dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama ahli hadis yang mengarang kitab Fathul Bari. Dan penjelasan ini terdapat dalam kitab Fathul Bari. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu dijelaskan ada sebuah riwayat begini, bahwa salah satu sahabat Rasulullah itu meminta kepada Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah sholat di rumahnya, maka sahabat ini berkeinginan untuk menjadikan tempat sholat Rasulullah itu sebagai tempat dia sholat. Maka kemudian bagaimana komentar dari ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Maka beliau menulis dalam kitab Fathul Bari, fahuwa hujjatun fit tabarruki bi atharis solihin. Maka hadis tersebut adalah hujjah atau dalil bolehnya tabarruk, mencari berkah dengan atharis solihin, dengan bekas-bekas dari orang-orang soleh. Ini bukan pendapat saya, tapi ini pendapat ulama ahli hadis, hafal hadis, bukan hanya peneliti seperti Syekh Albani ya. Ini betul-betul hafal, betul-betul alim, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.